Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang Fragile X Syndrome. Dimulai dari pengertian dan batasan Fragile X Syndrome. Sindrom Fragile X, atau yang dikenal juga dengan sindrom Martin-Bell, adalah kelainan genetik yang dapat menyebabkan berbagai gangguan perkembangan pada anak, termasuk gangguan perkembangan kecerdasan, perilaku, mental, maupun fisik. Bahkan, sindrom Fragile X merupakan kondisi disabilitas intelektual dan perkembangan yang paling umum terjadi. Kondisi sindrom Fragile X menyebabkan cacat intelektual ringan sampai yang parah. Kondisi ini mempengaruhi pria dan wanita, tetapi wanita biasanya memiliki gejala lebih ringan. Sindrom Fragile X disebabkan oleh kelainan pada gen FMR1 yang terletak pada kromosom X. Kromosom X merupakan satu dari dua kromosom seks pada manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Kelainan atau mutasi yang muncul pada gen FMR1 menghalangi gen tersebut untuk memproduksi suatu protein, yaitu Fragile X Mental Retardation 1 protein. Protein ini memainkan peran penting dalam memastikan sistem saraf berfungsi dengan baik. Ketidakhadiran atau kekurangan protein inilah yang menyebabkan kemunculan beberapa gejala dari sindrom Fragile X. Sindrom Fragile X merupakan satu dari tiga kelainan genetik Fragile X. Dua lainnya yaitu Fragile X Associated Tremor atau Ataxia Syndrome yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan, gangguan kognitif, tremor, dan kehilangan ingatan. Yang kedua ada Fragile X Associated Primary Ovarian Insufficiency yang dapat menyebabkan permasalahan kesuburan, kemandulan, masa menstruasi yang tidak menentu, dan menopause dini. Seperti beberapa kelainan genetik lainnya, sindrom Fragile X bersifat keturunan. Namun, seseorang yang tidak memiliki riwayat Fragile X Syndrome dalam keluarganya juga dimungkinkan untuk mengalami kondisi ini. Gejala umum Fragile X Syndrome yang pertama adalah gangguan kecerdasan, seperti kesulitan dalam belajar, skor IQ-nya di bawah rata-rata, kesulitan dalam berkomunikasi verbal maupun nonverbal, dan kesulitan di bidang matematika. Selanjutnya, gangguan pada kesehatan mental, seperti sering cemas, depresi, dan obsesif-compulsive disorder. Selanjutnya, ada kelainan fisik seperti bentuk wajah yang memanjang, area dahi yang besar, area rahang yang besar, kulitnya lembut, ukuran telinga yang lebih besar dengan mata malas, telapak kaki yang rata, testis yang membesar setelah mengalami pubertas, dan langit-langit mulut yang tinggi. Selanjutnya ada gangguan perilaku seperti mengalami attention deficit atau hyperactive disorder atau ADHD, mengalami kecemasan sosial, kebiasaan menggigit jari tangan, sulit untuk bertatapan mata langsung dengan orang lain, dan juga sensitif terhadap keramaian, sentuhan, suara, tekstur, atau rasa makanan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dan karakteristik dari Fragile X Syndrome. Itu biasanya mencakup gangguan ADHD dengan impulsif dan kecemasan yang signifikan, serta perilaku mencakup bahasa berulang-ulang, menggigit tangan, dan terkadang membenturkan kepala. Perilaku ini dikombinasikan dengan defisit sosial dan juga bahasa. Sekitar 30% anak laki-laki dengan Fragile X itu memenuhi kriteria diagnostik autisme. Anak-anak ini memiliki skor perkembangan dan perilaku adaptif yang paling rendah dibandingkan dengan anak-anak Fragile X. Seorang anak dengan Fragile X itu sering digambarkan sebagai anak yang sangat terangsang, adanya ketidakseimbangan jalur sinaptik rangsangan dan menghambat, sehingga dapat berkontribusi terhadap fenotip klinis tersebut. Selanjutnya, dampak gangguan yang dialami anak dengan Fragile X. Anak dengan Fragile X seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tahap perkembangan dan kesulitan menguasai keterampilan yang mereka perlukan untuk menjadi mandiri. Ini berarti mereka memerlukan banyak perhatian dan dukungan ekstra. Selanjutnya yaitu dampak kognitif dan motorik.
Itu meliputi keterlambatan perkembangan dan kecacatan intelektual. Banyak anak dengan sindrom X itu juga mengalami kesulitan dengan keterampilan motorik halus, motorik kasar, dan juga keterlambatan bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang retardasi mental, dimulai dari pengertian dan batasan. Menurut Kalikman, Pak Robert pada tahun 2007, retardasi mental adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan, biasanya nilai IQ-nya itu di bawah 70, dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Ciri utama retardasi mental adalah lemahnya fungsi intelektual. Lama sebelum muncul tes formal untuk menilai kecerdasan orang dengan retardasi mental dianggap sebagai orang yang tidak dapat menguasai keahlian yang sesuai dengan umurnya dan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Selain intelijensinya yang rendah, anak dengan retardasi mental juga sulit menyesuaikan diri dan susah berkembang. Keterampilan adaptif antara lain keahlian memperhatikan dan merawat diri sendiri dan mengemban tanggung jawab sosial seperti berpakaian, buang air besar, kontrol diri, dan berinteraksi dengan kawan sebayanya. Ada beberapa kelainan fisik dan gejala yang sering terjadi pada orang yang mengalami retardasi mental menurut Prabowo pada tahun 2014. Yang pertama, kelainan pada mata seperti katarak, bintik sori merah pada daerah makula, korioretinitis, dan kornea keruh. Selanjutnya, kejang pada masa neonatal, yaitu masa bayi berumur 0 sampai 28 hari. Selanjutnya, kelainan kulit dan kelainan rambut seperti rambut sering rontok, rambut cepat memutih, dan rambutnya terasa halus. Selanjutnya juga mengalami distonia. Selanjutnya adalah kriteria diagnosis retardasi mental berdasarkan DSM-4-TR, yaitu yang pertama, adanya fungsi intelektual yang jauh di bawah rata-rata, di mana kisaran IQ itu 70 atau lebih rendah pada tes IQ yang dilakukan secara individual. Kemudian, adanya defisit atau gangguan yang terjadi bersamaan dalam fungsi adaptif saat ini dalam setidaknya 2 bidang yang tertera pada PPT. Selanjutnya yaitu terkait dengan onsetnya. Terjadi sebelum usia 18 tahun, di mana tingkat keparahan kode yang mencerminkan tingkat gangguan intelektual, seperti retardasi mental ringan, sedang, kemudian juga mendalam atau profound, kemudian berat, itu sesuai dengan IQ yang terpampang pada PPT. Selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu anak dengan retardasi mental ringan, yaitu mereka termasuk yang mampu didik. Bila dilihat dari segi pendidikan, mereka tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok, walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak terlambat daripada anak rata-rata. Biasanya rentang perhatian mereka juga pendek sehingga sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu lama. Mereka terkadang mengalami frustasi ketika diminta berfungsi secara sosial atau akademis sesuai dengan usia mereka, sehingga tingkah laku mereka biasanya menjadi tidak baik, misalnya acting out di kelas atau menolak untuk melakukan tugas kelas. Selanjutnya, anak dengan retardasi mental menengah adalah mereka yang digolongkan sebagai anak yang mampu latih, di mana mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu. Mereka dapat dilatih untuk mengurus diri, serta dilatih dalam beberapa kemampuan membaca dan menulis sederhana. Mereka memiliki kekurangan dalam kemampuan mengingat, mengeneralisasi bahasa, konseptual, perseptual, dan juga kreativitas, sehingga perlu diberikan tugas yang simpel, singkat, relevan, serta berurutan, dan bertujuan untuk keberhasilan mereka dalam mengerjakan tugas. Berikutnya adalah karakteristik anak dengan retardasi mental berat, di mana mereka memperlihatkan banyak masalah dan kesulitan meskipun di sekolah khusus. Mereka membutuhkan pelayanan dan pemeliharaan yang terus-menerus. Mereka juga memiliki gangguan bicara dan hanya bisa berkomunikasi secara vokal setelah adanya pelatihan intensif. Dan yang terakhir adalah karakteristik anak dengan retardasi mental profound atau mendalam. Mereka memiliki problem yang serius baik menyangkut kondisi fisik, intelijensi, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Umumnya mereka memperlihatkan kerusakan pada otak serta kelainan fisik yang nyata seperti hidrosefalus, mongolism, dan sebagainya. Meskipun mereka dapat berjalan dan makan sendiri, namun kemampuan berbicara dan berbahasa sangat rendah.
penyesuaian diri juga sangat kurang sehingga sulit tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kemudian dampak dari retardasi mental. Yang pertama yaitu dampak terhadap sekolah atau pendidikannya. Pada dasar pedagogis, dengan memberikan pelayanan pendidikan yang sistematis dan terarah, anak-anak berkebutuhan khusus itu dapat diharapkan menjadi warga negara atau masyarakat yang terampil, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri, serta tidak perlu mengantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu pada dasar psikologis. Dengan pendidikan yang baik, mereka dapat dikembangkan kepercayaan dirinya dan juga harga dirinya. Dengan latihan serta pendidikan yang baik, dapat mengatasi beberapa kelainannya, sehingga kekhususannya tidak dirasakan sebagai beban. Kemudian pada dasar sosiologis, meskipun berkebutuhan khusus, dia akan mampu berkomunikasi dengan lingkungannya, bahkan ikut serta secara aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, dia memiliki status sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, yaitu dampaknya di masyarakat. Masyarakat secara keseluruhan menaruh harapan yang begitu rendah pada anak-anak ini dan sekaligus menghambat kemajuan mereka. Konsekuensi dari pandangan negatif terhadap anak dengan retardasi mental adalah mereka tidak hanya dihalang-halangi untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan yang sebenarnya mereka mampu lakukan. Hanya karena intelijensinya, anak retardasi mental dibedakan, dieksploitasi, dan juga dideprivasi. Kemudian, dampak terhadap penyesuaian di masyarakat. Komponen penyesuaian sosial itu mencakup penyesuaian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari seperti melawat diri sendiri, menata di dalam rumah, dan keterampilan lain untuk hidup mandiri. Penyesuaian di dalam keluarga, kemudian penyesuaian di dalam pekerjaan, dan juga penyesuaian kehidupan senggang atau kehidupan sosial mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai intervensi pendidikan untuk anak dengan retardasi mental. Jadi umumnya untuk anak dengan retardasi mental ini dimasukkan ke model pendidikan itu dimasukkan ke sekolah khusus, pendidikan khusus seperti SLB tipe C untuk anak dengan retardasi mental ringan dan SLB tipe C1 untuk anak dengan retardasi mental sedang. Nah, jadi selain pendidikan khusus ada beberapa model pendidikan ABK lainnya yang bisa diberikan untuk anak dengan retardasi mental ini. Seperti salah satunya adalah dengan memberikan model pendidikan inklusif. Dan menurut Hallan dan Kaufman pada tahun 2006, yaitu pendidikan bagi anak dengan retardasi mental perlu menekankan determinasi diri, yang mana yaitu kemampuan untuk membuat keputusan pribadi, mengatur kehidupannya sendiri, dan mendukung dirinya sendiri. Jadi pendidikan inklusif bagi anak dengan retardasi mental perlu diberikan kurikulum yang menekankan kemampuan-kemampuan praktis sesuai dengan tingkat usia kronologisnya. Nah, untuk memberikan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dengan retardasi mental, perlu mengikuti beberapa program itu perlu mengikuti beberapa fitur. Ada 3 fitur. Yang pertama yaitu instruksi sistematis. Hal ini dilakukan dengan memberikan respon segera setelah tingkah laku atau performa siswa diberikan. Kemudian untuk membantu mereka belajar dengan lebih efektif. Ada beberapa respon yang bisa diberikan oleh guru. Yang pertama itu berupa verbal. Misalnya itu seperti memberi pertanyaan atau instruksi. Yang kedua berupa gestural, misalnya itu seperti menunjuk atau menggunakan gerakan tubuh. Yang ketiga fisikal, misalnya dengan memegang tangan siswa. Atau modeling, contohnya itu dengan menunjukkan contoh perilaku terlebih dahulu. Jadi setelah siswa berhasil melakukan performa yang diminta, diberikan reinforcement positif sebagai hadiah agar mereka semakin termotivasi dan belajar lebih cepat. Selain itu, ada juga teknik untuk mentransfer kontrol terhadap stimulus agar siswa dapat merespon secara lebih natural. Ada 2 teknik.
Yang disebutkan yang pertama itu ada constant time delay, di mana permintaan pertama diberikan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan respons secara simultan dalam waktu yang tetap setiap kalinya. Yang kedua ada progressive time delay, di mana jarak waktu antara permintaan dan respon secara bertahap diperpanjang. Nah, tujuan dari semua ini adalah untuk membantu siswa keterbelakangan mental agar serius belajar dengan lebih baik dan lebih efektif dengan memberikan instruksi yang sistematis dan merangsang respon positif dari mereka. Kemudian fitur yang kedua itu instruksi dalam setting atau situasi, di mana instruksi diberikan dalam bentuk kehidupan yang nyata dengan material yang sebenarnya. Dengan memberikan pembelajaran langsung kepada siswa menggunakan bahan atau materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya belajar tentang peralatan rumah tangga. Jadi siswa tuh bisa diminta untuk membawa peralatan rumah tangganya sendiri dari rumah, kemudian di sekolah diperkenalkan peralatan-peralatan tersebut secara langsung. Jadi fitur yang terakhir yaitu melakukan pengukuran tingkah laku fungsional FBI, sama satu lagi memberikan dukungan terhadap tingkah laku yang positif PBS. Jadi digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan tingkah laku siswa dengan keterbelakangan mental. Tingkah laku yang dikurangi itu adalah tingkah laku yang tidak baik. Misalnya itu seperti menggigit, memukul, dan berteriak. Jadi FBI atau pengurangan tingkah laku fungsional itu mencakup penentuan konsekuensi, antecedent, dan situasi yang mengacu tingkah laku tersebut. Dan untuk PBS atau dukungan terhadap tingkah laku digunakan untuk menemukan cara mendukung tingkah laku yang positif siswa. Contohnya seperti reinforcement positif. Yang sebelum melakukan FBA dan PBS ini perlu mengidentifikasi terlebih dahulu perilaku buruk yang terjadi dan mengembangkan rencana serta intervensi yang bagus untuk dilakukan. Selanjutnya, beberapa cara untuk memodifikasi pembelajaran bagi anak dengan keterbelakangan mental dalam kelas inklusif. Yang pertama itu dengan menetapkan tujuan utama yang relevan dengan kebutuhan siswa dan sederhanakan tujuan pembelajaran agar mudah dipahami. Beritahu siswa apa yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua itu sesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa, seperti mengurangi tuntutan membaca dan menulis, menyederhanakan materi dan menggunakan contoh konkret yang relevan dengan kehidupan siswa. Bagi materi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu dengan memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur. Kemudian ulangi informasi yang penting dan dorong siswa untuk berpikir secara mandiri. Sederhanakan instruksi dan berikan umpan balik secara langsung. Yang keempat itu dengan mengomunikasikan dengan keluarga siswa untuk memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik dan mendapatkan informasi tambahan tentang kemampuan siswa. Kemudian sesuaikan metode evaluasi dengan menggunakan tes individual, portofolio, rekaman audio dan video, serta lainnya. Kemudian gunakan kurikulum yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan keterbelakangan mental. Selanjutnya untuk hasil analisis jurnal yang kami temukan, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan terdahulu yang menunjukkan adanya kesulitan bagi guru-guru dalam mendukung anak-anak dengan keterbelakangan mental, baik dalam pengaturan pendidikan reguler maupun khusus. Di penelitian ini didorong oleh adanya kebutuhan akan informasi yang komprehensif tentang intervensi psikososial perilaku yang efektif untuk mendukung anak-anak dengan keterbelakangan mental di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan memberikan arah bagi penelitian dan praktik masa depan dalam mendukung anak-anak dengan keterbelakangan mental. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa intervensi psikososial perilaku seperti program pelatihan cuci tangan 5 langkah dapat meningkatkan teknik mencuci tangan dan kebersihan tangan pada siswa dengan gangguan intelektual. Selain itu, intervensi yang berfokus pada kesehatan, pengetahuan gaya hidup sehat, dan keterampilan advokasi kesehatan juga memberikan hasil yang signifikan, di mana intervensi yang melibatkan orang tua seperti program manajemen berat badan sekolah yang melibatkan orang tua melalui mHealth juga terbukti efektif.
Studi ini juga menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan pelatihan keterampilan regulasi diri dapat meningkatkan keterampilan sehari-hari pada individu dengan gangguan intelektual. Selain itu, intervensi yang melibatkan kegiatan kelompok seperti latihan peran, relaksasi, dan pemberian tugas rumah juga dapat meningkatkan fungsi anak dengan berbagai aspek, seperti interaksi keluarga, ketaatan aturan, keterampilan sosial, dan manajemen kemarahan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pelatihan iterasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dengan gangguan intelektual, dengan hasil yang menunjukkan adanya peningkatan keterampilan membaca dan literasi awal, di mana intervensi yang melibatkan akses ke teknologi seperti akses ke komputer dan handphone ganda juga terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca dan literasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai jenis intervensi mulai dari pelatihan keterampilan cuci tangan hingga program kesehatan dan literasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi individu dengan gangguan intelektual. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.